Halo para pemburu. Di video kali ini, Min Tokushi Sugod akan membahas tentang ramalan Generiodon. Pada Akota Yokshin yang mana Generiodon melakukan debut full membernya, diceritakan pada akt tersebut Generiodon berhadapan dengan para mafia dan juga berhadapan dengan Kurapika. Saat berhadapan dengan para mafia, Generiodon tidak mengalami kesulitan sama sekali. Namun saat gantian berhadapan dengan Kurapika, ia laba-laba seperti sebuah kerupuk yang sedang terendam air. Saat dihadapkan pada situasi sulit tersebut, ketua Ryodon yaitu Chlorolus-Silver, ketua atau Dancho menggunakan semacam jurus ramalan, di mana persentase dari ramalan tersebut bisa dikatakan 100% akurat. Dancho juga mensyukuri jurus curiannya tersebut, yang mana Dancho mengatakan, keuntungan dari bisa mengetahui masa depan adalah bisa memprediksi masa depan. Dengan bisa memprediksi nasib ke depannya, pihak Generiodon akan lebih gampang guna menghadapi Kurapika. Untuk mendapatkan ramalannya, seseorang harus menuliskan nama lengkap, tanggal lahir, serta golongan darahnya. Ada beberapa anggota Generiodon yang diketahui mereka tidak mendapatkan ramalannya. Mereka tersebut diantaranya adalah Feitan, Kortopi, dan yang terakhir ada karakter Pinks. 3 orang tersebut tidak mendapatkan ramalannya karena data diri mereka tidak lengkap. Feitan tidak tahu menahu perihal tanggal lahirnya. Semakin jelas nih kalau Feitan anak haram Kikyo. Sedangkan untuk Pinks, dirinya tidak bisa diramalkan oleh ketua karena Pinks tidak tahu menahu golongan darahnya. Untuk masalah Kortopi tidak diketahui apa penyebabnya. Namun dalam manganya tidak ada satu panel pun yang memperlihatkan Kortopi sedang memegangi kertas ramalannya. Karena alasan inilah Mimin juga memasukkan Kortopi ke dalam daftar member yang tidak dapat diramalkan. Sedangkan untuk member sisanya yaitu Pakunoda, Shizuku, Salnak, Hisoka, Machi, Bonolenov, Franklin, dan juga Nobunaga, mereka semua mendapatkan sendiri ramalan-ramalannya. Meskipun banyak Ryodon yang mendapatkan ramalannya, namun hanya ramalan beberapa Ryodon saja yang diungkapkan secara publik. Dari beberapa ramalan itu, di dalamnya atau isian dari ramalan tersebut menyatakan bahwa separuh anggota Generiodon akan dikibarkan bendera kuning. Anggota Ryodon sendiri jumlahnya adalah 12. Jadi untuk separuh anggota Ryodon jumlahnya adalah 6 member. Dari 6 member yang akan diramalkan Koit, sudah ada sebagian member yang sudah diperlihatkan Koit. Namun ada juga member yang belum diperlihatkan kematiannya oleh Yang Mulia Togashi. Berikut adalah 6 anggota Ryodon yang sudah dan akan dikibarkan bendera kuning. Anggota pertama Ryodon yang masuk ke dalam daftarnya adalah karakter Ufogin. Ufogin ditujukan kalau dirinya Koit ketika dirinya berhadapan dengan Kurapika. Anggota Generiodon yang paling kuat secara fisik tersebut nyatanya tidak bisa melawan rantai milik Kurapika. Ufogin akhirnya gugur di medan perang berkat efek Judgment Chain. Kematian Ufogin nyatanya membuat kreasi bagi netizen, di mana muncul sebuah meme fenomenal yang berkaitan dengan kematian Ufogin. Meninggalnya Ufogin ternyata memberikan bekas luka yang mendalam bagi Generiodon, mengingat Ufogin adalah ujung tombak penyerangan bagi pihak laba-laba. Karena jasanya yang teramat besar bagi organisasi, ketua Ryodon yaitu Chlorolus-Silver, ketua beserta dengan anggota Ryodon lainnya, mereka mengheningkan cipta tanda bela sungkawa terhadap sosok Ufogin. Bela sungkawa tersebut dipimpin langsung oleh Chlorolus-Silver, di mana ketua memainkan simfoni musik layaknya seorang Erwin Gutawa. Anggota Generiodon yang Koit berikutnya setelah Ufogin adalah Pakunoda. Pakunoda adalah regu pendukung bagi Generiodon bersama dengan Kortopi dan juga Shizuku. Karakter yang mirip dengan Annie Leonhardt dalam serial Attack on Titan ini juga meninggal karena si pengguna rantai. Pakunoda mirip dengan Ufogin, di mana dirinya juga Koit dengan efek Judgment Chain. Selain itu, Pakunoda meninggal dengan bangga sebagai anggota Generiodon, di mana dirinya berhasil membongkar jati diri si pengguna rantai kepada anggota Ryodon lainnya. Karena alasan pembongkaran tersebut, Pakunoda akhirnya meninggal dunia. Pakunoda sebenarnya masih bisa hidup jika dirinya memilih untuk diam saja serta tidak membocorkan jati diri Kurapika kepada Ryodon lainnya. Namun Pakunoda tidak memilih opsi tersebut karena opsi tersebut dinilai mengkhianati Generiodon. Kematian Pakunoda sebenarnya disayangkan oleh anggota Ryodon lainnya.
Pakunoda dinilai memiliki kemampuan yang sangat langka, di mana orang dengan kemampuan seperti Pakunoda sulit didapatkan Generiodon. Salnak juga mengamini pernyataan tersebut. Anggota Generiodon yang fix koid ketiga adalah karakter Salnak. Salnak dibunuh oleh Hisoka dengan begitu mudahnya. Kejadian tersebut terjadi pada chapter 357. Pada saat berhadapan dengan Hisoka, Salnak tidak berada dalam posisi menguntungkan, di mana Hatsu utama Salnak yaitu Black Voice. Hatsu tersebut sedang dipinjam oleh ketua Ryudan. Jadi saat berhadapan dengan Hisoka, Salnak tidak bisa menggunakan jurus Black Voice. Dan sialnya, sampai sejauh serial ini berlangsung, Salnak tidak pernah diperlihatkan menggunakan Hatsu lain selain jurus Black Voice. Jurus Black Voice dipinjam ketua guna berhadapan dengan sosok Hisoka. Setelah selesainya pertarungan antara ketua dengan Hisoka, tidak diperlihatkan dengan jelas apakah ketua mengembalikan Hatsu tersebut begitu pertarungannya selesai, atau ketua akan mengembalikannya nanti setelah bertemu Salnak secara langsung. Tapi mengingat waktu kematian Salnak dan juga pertarungan Kloro yang mana jeda waktunya mepet banget, akan lebih masuk akal jika jurus Black Voice belum dikembalikan ketua. Lalu jika jurus tersebut beneran sudah dikembalikan, Mimin yakin Salnak pun bukan tandingan Hisoka. Tujuan Hisoka menghabisi Salnak adalah mengurangi kekuatan tempur Kloro, agar jika ketua dan Hisoka bertarung lagi, ketua tidak bisa menggunakan jurus itu. Mengingat jurus yang dicuri ketua biasanya akan menghilang begitu pengguna jurusnya koit. Setelah Ufogin, Pakunoda, lalu juga ada Salnak, anggota Generiodon keempat yang koit adalah karakter Kortopi. Sama seperti Salnak, Kortopi juga koit di tangan Badut Pedo. Karakter yang dalam versi 2011 suaranya mendesah tersebut juga mengalahkan Kortopi dengan begitu mudahnya. Tujuan Hisoka menghabisi Kortopi juga sama dengan kasusnya Salnak, di mana Hisoka berniat guna mengurangi variasi jurus ketua. Jurus Kortopi yaitu jurus copy paste. Jurus tersebut juga digunakan ketua ketika menghadapi Hisoka. Copy paste merupakan jurus Gugenka, di mana itu mampu meniru suatu objek. Saat Hanta-Hanta memasuki Akota Yokshin, Kortopi menunjukkan jurusnya tersebut. Kortopi mampu mengcopy beberapa gedung tingginan besar dengan begitu mudahnya. Sedikit tambahan informasi saja, Kortopi bukan merupakan member pendiri dari Generiodon. Karakter yang masuk daftar nomor 5 adalah karakter Hisoka. Bentar Min, bentar. Bukannya Hisoka sudah bukan anggota Ryudan lagi ya? Hisoka memang sudah bukan anggota Ryudan. Namun saat kejadian ramal-meramal pada Akota Yokshin, Hisoka masih menjadi bagian cerita tersebut. Karena alasan inilah Mimin kemudian memasukkan Hisoka ke dalam daftarnya. Bentar Min, bentar lagi. Bukannya Hisoka masih hidup ya? Hisoka sampai saat ini atau sampai saat chapter 390, yaitu chapter terakhir, Hisoka masih hidup. Namun jika kalian mengikuti cerita manganya, pada chapter 357 Hisoka sempat merasakan dipanggil malaikat Israel. Kematian Hisoka tidak berlangsung lama, mengingat pada chapter 357 juga Hisoka hidup kembali. Hisoka menggunakan semacam kontrak nen, di mana jika Hisoka koit, Hisoka akan hidup lagi. Wahai nen karetku, setelah aku mati, hidupkanlah kembali diriku, pompa jantungku, pompa paru-paruku. Dan bam, Hisoka kemudian hidup lagi. Melihat kejadian tersebut, Mimin sebenarnya sangat bingung. Mimin menganggap kejadian tersebut sebagai plot hole cerita ini. Jika dengan kontrak semacam itu Hisoka bisa hidup lagi, maka bisa dibilang Hisoka makhluk abadi. Bayangkan saja jika Hisoka akan mati lagi dan kemudian menggunakan kontrak nennya lagi, Hisoka lagi-lagi akan hidup kembali. Dan jika cara seperti itu bisa digunakan semua orang, maka semua orang dalam dunia Hunter, mereka tidak bisa mati. Gimana? Bingung kan dengan kejadian tersebut? Sama. Anggota Ryudan yang koit ke-6 belum diungkapkan. Tapi jika disuruh menebak-nebak, Mimin tebak yang akan koit selanjutnya adalah Shizuku Murasaki. Dan jika bukan Shizuku, Mimin yakin anggota ke-6 yang akan koit adalah karakter Feitan. Untuk Shizuku, Mimin pernah ngebahas itu pada video ini. Sedangkan untuk Feitan, Mimin pernah menyinggung kematiannya pada video ini. Sedikit tak jelaskan ya, sedikit tak jelaskan. Shizuku Murasaki meninggalnya berkaitan dengan nama Murasaki. Ada seorang novelis serta penyair kuno Jepang
di mana nama orang tersebut adalah Murasaki Shikibu. Dan Murasaki Shikibu meninggal pada tahun 1014. Pada saat Hunter x Hunter memasuki Agda Kontinen, kamar salah satu pangeran kaki nomor kamarnya adalah 1014. Shizuku dipercaya akan Koid dalam kamar nomor tersebut. Untuk kasus kematian Feitan, dalam ramalan milik Hisoka, salah satu baitnya menyatakan bahwa pelanggan akan kembali di hari yang panas, meninggalkanmu berdua dengan lelaki yang mengenakan lambang salib terbalik. Kata panas dalam ramalan Hisoka mungkin merujuk pada jurus Rising Sun milik Feitan. Dan melihat kejadian tersebut, mungkin Feitan akan dihabisi oleh Hisoka. Selain dihabisi oleh Hisoka, sebenarnya ada alternatif lain perihal kematian Feitan. Nama Feitan sepertinya mengambil referensi dari mitologi Yunani yang bernama Dewa Phaeton. Phaeton diceritakan bermain-main dengan sebuah matahari. Nah, sama kan dengan jurus Rising Sun milik Feitan yang berkaitan dengan matahari? Dalam cerita Phaeton, dirinya meninggal karena disambar petir. Apakah itu semacam kode kalau yang akan menghabisi Feitan adalah petir milik Killua? Sekian penjelasan dari Mimin Toko Shizugan. Terima kasih.